Selvia Konganaha, mahasiswa semester 6, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu bersama teman-teman semua terkait penyakit PES dan leptospirosis. Disimak sampai habis ya, teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyakit PES. PES adalah suatu penyakit infeksi yang akut yang disebabkan oleh Pasteurella pestis atau biasa dikenal dengan Plague Bacillus, yang mana PES ini memiliki gejala-gejala umum seperti suhu tubuh yang tinggi dan denyut jantung yang melemah. Nama lain untuk penyakit PES ialah sampar atau biasa dikenal dengan Black Death. Jenis-jenis penyakit PES ada dua, yaitu PES bubo dan PES paru-paru. Sekitar 25-50% dari seluruh angka kematian disebabkan oleh penyakit PES. PES bubo akan lebih tinggi angka kematiannya apabila tidak diberikan pengobatan yang layak. Selain itu, jenis penyakit PES paru-paru dapat menyebabkan kematian kepada penderita. PES disebabkan oleh Pasteurella pestis yang ditemukan oleh Yersin dan Kitasato. Masa inkubasi penyakit PES adalah 2-6 hari untuk PES bubo dan 3-4 hari untuk penyakit PES paru-paru. PES bubo disebabkan oleh gigitan kutu tikus jenis Xenopsila ceopsis atau jenis tikus lainnya. Apabila tikus itu mati, kutu itu akan meninggalkan tubuh tikus itu dan pindah ke tubuh tikus lainnya, ke binatang lain, ataupun kepada manusia. Karena kutu tikus inilah manusia dapat menjadi sakit. Sedangkan pada PES paru-paru penularannya melalui udara. Tikus-tikus yang umumnya membawa kutu penyakit PES ialah Ratus norvegicus dan Ratus biardi. Sumber infeksi penyakit PES umumnya ialah orang-orang yang sedang menderita penyakit PES, kutu tikus yang telah menggigit orang sakit, atau tikus yang telah mati. Sedangkan sumber infeksi pada penyakit PES paru-paru ialah air ludah penderita. Alat-alat tubuh yang diserang oleh penyakit PES ialah kelenjar getah bening. Biasanya lipat paha pada PES bubo. Sedangkan pada PES paru-paru, bagian-bagian tubuh yang diserang adalah paru-paru dan sepsis. Selanjutnya, gejala-gejala dari penyakit PES. Yang pertama, gejala-gejala dari masing-masing penyakit PES. Yang pertama, untuk PES bubo. Pada PES bubo, gejala-gejalanya yaitu pembengkakan kelenjar bubo, timbul radang pada jaringan sekitarnya, kulit di atas bubo menjadi merah yang kemudian menimbulkan nekrotis, timbul abses, dan limfa membesar. Sedangkan pada PES paru-paru, gejala-gejalanya yaitu pada PES paru-paru primer, penderita mendapatkan penyakit. Sedangkan pada PES paru-paru sekunder, penderita mendapatkan penyakit ini dari penderita PES bubo. Kemudian gejala lain dari PES paru-paru yaitu penderita menjadi sangat gelisah, penderita batuk-batuk, sputum bercampur darah, dan denyut jantung melemah. Selain itu, yang kedua gejala umum dari penyakit PES. Gejala umum penyakit PES yaitu suhu tubuh yang tinggi, penderita kedinginan sehingga menggigil, disertai muntah-muntah, dan keadaan fisik penderita melemah, disertai sakit kepala. Gejala-gejala khas yang mungkin timbul dari penyakit PES ialah pada mata terjadi konjungtivitis, keratis ulkus, dan radang pada iris. Sedangkan pada kulit terjadi reseola, perdarahan di kulit, bercak-bercak merah, pupil vesikula, kadang-kadang terlihat juga ulcera. Selanjutnya, epidemiologi penyakit PES. Yang pertama, secara global. Wabah penyakit PES pernah terjadi di sebagian besar daratan Eropa tahun 1400 yang menelan korban sebanyak 25 juta jiwa. Pada tahun 1984, pandemi PES sudah menyebar ke 4 benua yang diduga berasal dari Canton daratan Cina. Berdasarkan laporan WHO, kejadian luar biasa PES terakhir terjadi di Madagaskar pada bulan November tahun 2017. Sampai saat ini, ada 3 negara yang paling endemis penyakit PES, yaitu yang pertama, Republik Demokratik Kongo, yang kedua, Madagaskar, dan yang ketiga, Peru. Yang kedua, epidemiologi penyakit PES di Indonesia. Di Indonesia sendiri tercatat pernah terjadi outbreak penyakit PES
di daerah Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1987 dengan jumlah kasus 48 orang dan kematian 21 orang. Selain itu, di Indonesia ada 4 wilayah yang pernah menjadi tempat terjadinya kasus pes, yaitu yang pertama Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang kedua Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang ketiga Kabupaten Sleman di Yogyakarta, dan yang keempat Bandung di Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus pes bubonik pada manusia terakhir dilaporkan tahun 2007 di Kabupaten Pasuruan. Sampai saat ini, belum ada lagi laporan kasus pes manusia, namun surveillance pes tetap berjalan di keempat wilayah tersebut. Selanjutnya, pencegahan dan pengawasan penyakit pes. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan penyakit pes dilakukan dengan yang pertama, penyelidikan secara periodik terhadap indeks kutu tikus dan tikus. Yang kedua, membasmi tikus-tikus dan menghindari tikus-tikus bersarang di dalam rumah atau tempat lain di sekitar rumah. Yang kedua, untuk pengawasan penyakit pes. Yang pertama, dilakukan isolasi penderita dengan membawanya ke rumah sakit. Yang kedua, melakukan desinfeksi feses, urin, luka, dan geta luka, dan alat-alat atau benda-benda yang telah berkontaminasi. Melakukan karantina untuk orang yang telah kontak dengan penderita. Selain itu juga dilakukan penyemprotan dengan DDT selama lebih kurang 6 hari. Selain itu juga dilakukan imunisasi, dan kepada orang-orang yang telah berhubungan langsung dengan penderita diberikan chemoprophylaksis. Untuk penderita pes paru-paru diberikan dalam bentuk 3 gram per hari selama 6 hari. Selanjutnya dilakukan pengobatan spesifik dengan streptomycin dan tetrasiklin. Yang kedua, kita akan membahas tentang penyakit leptospirosis. Leptospirosis adalah infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penyakit ini biasa juga dikenal dengan nama whale disease, mud fever, atau swineherd disease. Etiologi penyakit leptospirosis. Genus Leptospira yang termasuk dalam ordo Spirochaeta adalah bakteri yang berbentuk seperti benang dengan panjang 6-12 mikrometer. Merupakan jenis spesies yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Saat ini terdapat minimal 180 serotip dan 18 serogrup yang sudah teridentifikasi dan hampir setengahnya terdapat di Indonesia. Karena ukurannya yang sangat kecil, Leptospira hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Bakteri Leptospira berbentuk spiral dengan ujung-ujung seperti pengait. Bentuk yang demikian menyebabkan Leptospira dapat bergerak sangat aktif untuk maju, mundur, dan berbelok. Infeksi penyakit leptospirosis pada manusia dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak dengan air, tanah, dan lumpur yang tercemar bakteri. Yang kedua, kontak dengan organ, darah, dan urin hewan yang sudah terinfeksi. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Berdasarkan berbagai data, infeksi yang tersering adalah melalui cara yang pertama, yaitu kontak dengan air, tanah, dan lumpur yang tercemar bakteri. Bakteri masuk ke tubuh manusia melalui kulit yang lecet atau luka. Bahkan, dalam literatur disebutkan bahwa penularan penyakit ini dapat melalui kontak dengan kulit intak atau kulit yang sehat, terutama bila kontak lama dengan air. Selanjutnya, manifestasi klinis penyakit leptospirosis. Fase pertama atau biasa dikenal dengan leptospiramia, yang mana fase ini ditandai dengan demam tinggi mendadak, nyeri otot, ikterus, sakit kepala, dan nyeri perut yang disebabkan oleh gangguan hati, ginjal, dan meningitis. Fase ini berlangsung 4-9 hari. Fase kedua atau biasa dikenal dengan fase imun, yang mana titer antibodi imun mulai terbentuk dan meningkat dengan cepat. Gangguan klinis akan memuncak. Dapat terjadi leptopiura atau leptospira dalam urin. Ini berlangsung selama 1 minggu sampai 1 bulan. Pada fase kedua atau fase imun ini berlangsung 4-30 hari. Fase yang ketiga atau biasa dikenal dengan fase konvalesen, yang mana fase ini ditandai dengan gejala klinis yang sudah berkurang, dapat timbul kembali dan berlangsung selama 2-4 minggu. Selanjutnya, epidemiologi penyakit leptospirosis.
Yang pertama secara global, penyakit leptospirosis memiliki insiden tinggi di kawasan Asia Pasifik, Asia Tenggara, dan Oseania. Bulan September tahun 2009 pernah terjadi wabah leptospirosis di Metro Manila, Filipina, yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 471 kasus dan meninggal sebanyak 51 orang, sehingga CFR sebesar 10,8%. Wabah besar penyakit leptospirosis pernah dilaporkan di Asia Tenggara, yaitu di Orissa, Mumbai, dan Indonesia. Yang kedua, epidemiologi penyakit leptospirosis di Indonesia. Di Indonesia, penyakit leptospirosis tersebar di Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kejadian luar biasa terjadi di Riau pada tahun 1986, di Jakarta pada tahun 2002, di Bekasi pada tahun 2002, dan di Semarang pada tahun 2003. Selain itu, laporan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa case fatality rate atau CFR tertinggi kasus leptospirosis pada tahun 2016 ada di Provinsi Banten, yaitu sebesar 60%. Yang kedua, di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 35,29%, dan yang ketiga di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 18,29%. Selanjutnya, diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit leptospirosis. Yang pertama, diagnosis penyakit leptospirosis. Diagnosis penyakit leptospirosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan serologi, dan isolasi bakteri penyebab penyakit. Yang kedua, pencegahan penyakit leptospirosis. Pencegahan penyakit leptospirosis dapat dilakukan dengan yang pertama, memperhatikan sanitasi lingkungan, terutama di daerah peternakan, pemotongan hewan, atau di kolam renang. Yang kedua, dilakukan kampanye rumah anti tikus atau rat proof. Yang ketiga, melakukan perlindungan bagi pekerja peternakan dengan memberikan sepatu boot, sarung tangan, masker, dan baju pelindung. Dan yang terakhir, dilakukan imunisasi bagi manusia yang sering melakukan kontak dengan hewan penular. Yang ketiga, pengobatan penyakit leptospirosis. Leptospira adalah penyakit yang self-limited. Antibiotik yang dapat diberikan antara lain, yang pertama penyakit sedang atau berat diberikan penisilin 4 kali 1,5 atau amoxicillin 4 kali 1 gram selama 7 hari. Yang kedua untuk penyakit ringan diberikan ampicillin 4 kali 500 mg, amoxicillin 4 kali 500 mg, atau erythromycin 4 kali 500 mg. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit pes dan leptospirosis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.